kepada Bapak dan Ibu pendidik Indonesia. Perkenalkan saya, Oktaviana, salah satu guru KB Kasih Maitreya, Selat-Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pada video kali ini, izinkan saya membagi praktik baik mengenai pemantauan kebutuhan belajar melalui literasi metik, yakni asesmen diagnostik. Selamat menyaksikan. Sekolah PG dan TK Kasih Maitreya beralamat di Jalan Teladan nomor 6A yang berdiri pada tahun 2005. Pengalaman saya bekerja di PG dan TK Kasih Maitreya sudah memasuki 4 tahun di sekolah ini. Adapun setiap pagi, pada saat anak-anak mulai tiba di sekolah, anak-anak sudah dibiasakan untuk belajar memberikan sikap disiplin, salah satunya salam kepada orang tua, salam kepada gurunya, serta salam terhadap teman-temannya. Nah, apa sih yang disebut dengan PAUD? PAUD ini merupakan fondasi penting bagi perkembangan anak, baik dalam aspek nilai agama dan moral, jati diri, maupun dasar-dasar literasi dan STEM. Sebagai seorang pendidik, untuk memastikan bahwa pembelajaran di PAUD itu dapat berjalan secara optimal, maka diperlunya melakukan pemantauan kebutuhan belajar anak. Di kelas PG di level B, saya masih menemukan beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam mengenal dan membedakan huruf vokal. Kesulitan ini dapat berdampak pada kemampuan literasi mereka, terutama dalam tahap-tahap awal belajar membaca. Kemampuan huruf vokal ini sangat penting bagi perkembangan anak, terutama dalam literasi. Untuk itu, dilakukan pemantauan terhadap perkembangan penguasaan literasi huruf vokal pada anak-anak melalui kegiatan belajar yang menarik dan menyenangkan. Adapun praktik pembiasan ini saya lakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa dalam tingkat pemahaman anak dalam memahami konsep huruf vokal. Karena dengan begitu, saya akan dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Tantangan yang menjadi latar belakang saya dalam praktik ini antara lain, masih ada anak yang belum mengenal huruf vokal dan belum memahami perintah. Tugas utama saya sebagai seorang pendidik adalah memastikan setiap anak mampu mengenali dan mengucapkan huruf vokal dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu melakukan pengamatan observasi, penggunaan catatan anekdot, serta portofolio tumbuh kembang anak. Berikutnya adalah modul pembelajaran yang saya rancang selama 1 minggu. Di sini saya memanfaatkan media suka-suka, di mana media ini dapat memberi kebebasan kepada anak untuk dapat memilih aktivitas ataupun media yang mereka sukai. Sebelum kegiatan belajar dimulai, di sini saya mengajak anak-anak untuk dapat berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar. Saya mengajak anak untuk dapat duduk lingkaran dan saya dapat menjelaskan tema kegiatan pada hari ini serta menjelaskan aturan bermain. Adapun beberapa contoh kegiatan untuk meningkatkan literasi anak, yakni bermain menulis huruf vokal di atas pasir kinetik, menulis huruf I menggunakan finger painting, mencari dan mengumpulkan balon huruf O dan I, membuat dan membentuk huruf O menggunakan bahan lospat dan media APL lainnya. Kemudian mendengarkan suara dan menentukan huruf vokal yang didengarkannya. I, yang mana I? Iya, huruf I gojol. Serta yang terakhir yaitu meletakkan bahan lospat dan media lain sesuai barisan huruf O, I, dan U. Nah, dalam meningkatkan literasi anak, saya juga menggunakan metode storytelling dengan media digital yang merupakan pendekatan sangat menarik dan efektif untuk menyampaikan cerita kepada anak-anak
karena dengan memanfaatkan teknologi seperti editing gambar yang menarik melalui Canva ini menjadi pembelajaran yang akan menarik perhatian dari anak-anak. Serta storytelling dengan media alam dan APE. Di sini saya mengajak anak-anak untuk membuat bentuk huruf O dari bahan laspat dan media APE yang telah disediakan. Kemudian, di sini saya melakukan pendekatan individual karena masih terdapat anak yang mengalami kesulitan dalam memahami perintah dan mengenal huruf vokal. Saya melakukan perhatian khusus kepada anak melalui sesi belajar tambahan atau privat. Di sini, saya bisa berinteraksi dengan mereka secara lebih intensif untuk membantu mereka terutama menguasai huruf vokal. Perlibatan orang tua dalam pembelajaran anak memiliki peran yang sangat krusial. Saya selaku wali kelas PGD level B melakukan pertemuan rutin antara orang tua wali murid untuk membahas perkembangan anak melalui hasil asesmen diagnostik awal. Berikut adalah beberapa metode tindak lanjut yang akan saya laksanakan untuk kedepannya, yaitu memberikan jadwal tambahan atau privat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan belajar bagi anak yang masih kurang dalam memahami sesuatu, terutama pada saat berkegiatan. Kemudian untuk kegiatan asesmen ini, saya meminta anak-anak untuk menunjukkan gambar smile yang berupa happy miss dan tidak happy, di mana smile animasi ini menunjukkan bahwa anak-anak merasa puas dalam berkegiatan atau sebaliknya. Dengan menunjukkan smile happy miss atau tidak happy ini, saya ingin mengetahui apa yang dirasakan oleh anak selama proses belajar. Dan dari sini saya bisa memetakan anak dari kesukaan mereka masing-masing. Mama mengucapkan terima kasih dengan sepenuh hati atas dedikasi Miss sebagai guru Nasya yang sudah membimbing Nasya untuk belajar huruf vokal sehingga Nasya dalam berbicara dan mengutarakan pendapatnya Mama bisa lebih mudah mengerti. Dan Nasya saat ini juga sudah menggunakan kosakata yang lebih banyak lagi, dan dengan begitu Mama sangat bersyukur atas dedikasi Miss Okta dan kinerja Miss Okta yang sudah menjadi guru yang terbaik bagi Nasya. Dengan adanya pemantauan kebutuhan belajar anak yang Miss laksanakan setiap harinya kepada anak saya semakin meningkat perkembangannya. Salah satunya dalam mengenali kosakata dari huruf vokal A, I, U, E, O. Terima kasih atas dukungan serta bimbingannya. Semangat, Miss. Menurut saya, praktik baik yang dilakukan Miss Oktaviana sangat bagus dan sangat menginspirasi untuk saya. Terima kasih. Semoga praktik baik yang dilakukan oleh Miss Oktaviana di KBK Simetra dapat terus ditingkatkan dan terus meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. Semangat Miss Okta! Demikianlah praktik baik yang saya bagikan ini. Semoga dengan praktik baik yang saya terapkan ini dapat meningkatkan literasi anak untuk kedepannya. Sekian, terima kasih.